tokoh-tokoh yang mereka tulis sekarang ini. Fakih Muqaddam sebagai wali besar itu tidak ada. Fakih Muqaddam itu 650 meninggal. Itu kitab yang ada di dalam negara Yaman, Hadramaut khususnya, itu banyak disebutkan tokoh-tokoh di situ, ulama, nggak ada yang bernama Fakih Muqaddam itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya kenapa dari dulu orang Jawa itu ajaran thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani begitu dapat diterima dan mengakar, karena memang sosoknya jelas. Beliau wafat itu sama dengan beda 5 tahun dengan Muhammad Shahib Mirbad, 661 beliau wafat. Itu kitab yang sama yang dicatat oleh orang dengan orang yang hidup bareng dengan Abdul Qadir Jailani, itu sudah ada. Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazam sudah mencatat Syekh Abdul Qadir Jailani ulama besar ada di Baghdad. Walaupun Ibnul Jauzi wafat sampai tahun 690-an, tapi dia bersama Syekh Abdul Qadir Jailani puluhan tahun, karena Syekh Abdul Qadir Jailani umurnya sampai 90 tahun lebih. Jadi sekarang ini ada upaya pula untuk mendegradasi kepangkatan wilayah kewalian dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa Fakih Muqaddam walaupun di dunia ini pangkatnya kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi di akhirat nanti Syekh Abdul Qadir Jailani jadi anak buahnya Fakih Muqaddam. Nah ini yang mereka katakan, coba masih lihat itu di video-video, masih bisa untuk kita lihat. Nah ini apa maksudnya yang begini-begini? Wali-wali udah sih yang maunya Sadiliyah, agungkan Sadiliyah tanpa untuk merendahkan Qadiriyah, tanpa merendahkan Syatoriyah. Dari dulu ulama Jawa begitu, gak ada merasa ini lebih tinggi tarikatnya, kita tarikatnya Naqsabandiyah Khalidiyah lebih hebat daripada Naqsabandiyah biasa misalnya. Gak ada yang begitu. Masing-masing aja ma'rifat billah, menuju Allah dengan cara masing-masing, dengan saling harga menghargai, hormat menghormati. Tetapi sekarang muncul dalam otoritas hegemoni tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut dengan Sultanul Auliya, Al-Ashhab, Al-Bazul Ashhab, Raja Wali Hitam, rajanya para wali, itu kemudian didegradasi oleh dia, bahwa nanti di akhirat pangkatnya kalah karena Fakih Muqaddam wali mastur di dunia. Kalau Fakih Muqaddam wali mastur di dunia, lu tahu dari mana? Nah wali mastur itu nanti sampai akhirat, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lamunan hati Islami channel dimana saja berada, berjumpa kembali kita. Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara dimana saja berada, pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan kita sedang baik-baik saja ya, dan mudah-mudahan sehat walafiat tentunya. Saya akan sedikit mereaksi sebuah video tentang polemik nasab yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin dalam acara tanya jawab dengan jamaah. Jadi setiap kali acara penyampaian makalah atau tesis nasab yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kiai Haji Madudin, ini timbul tanya jawab yang sangat bagus sekali, di mana masyarakat mulai ingin tahu sedetailnya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diterangkan tapi masyarakat ingin tahu dan ingin masyarakat menanyakan masalah itu. Jadi kebetulan masalahnya tidak diterangkan, kemudian masyarakat yang menanyakan gitu. Jadi sangat aktif jadinya. Jadi aktif dengan apa yang ada dalam kandungan polemik nasab ini. Nah di sini pun begitu ya. Jadi ada satu pertanyaan
Jadi dengan rumor misalnya, di mana satu orang ulama, satu orang habib alim, katanya, habib bodoh katanya, itu lebih mulia dari alim ulama 70 alim. Nah itu kan satu doktrin yang disampaikan oleh Ba'alawi. Kan tetapi pada kenyataannya, kata masyarakat, yang sebenarnya satu Haji Imaduddin saja, satu Kiai Haji Imaduddin saja tidak mampu Ba'alawi melawan permasalahan tesis ini. Itu kan satu pernyataan yang iya sebetulnya. Jadi janganpun 71 habib melawan 70 kiai. Satu kiai aja tidak bisa dilawan oleh ribuan habib yang ada di Indonesia ini, jutaan bahkan ya. Jadi yang tercatat 5 juta lebih lah para habib di Indonesia ini ya, yang tercatat di dalam Rabithah Alawiyah. Mungkin hari ini sudah lebih ya. Nah kemudian juga ada yang menanyakan, Ba'alawi ini makhluk apa gitu ya, makhluk apa, kenapa, sebab bisa keluar masuk surga katanya. Iya betul. Apa jenis makhluknya jin, malaikat bukan, jin ibrit, apa serigala, apa sebab bisa keluar masuk surga. Nah itulah pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu disampaikan, tetapi kadang-kadang tidak dibahas karena sebab ya tersembunyi lah gitu. Tapi memang masyarakat perlu kejelasan yang pasti untuk hal-hal yang demikian. Baik sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, mudah-mudahan penuturan polemik nasab atau penjelasan masalah nasab, keabsahan nasab Ba'alawi yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para jamaah menambah satu wawasan dan menambah satu pengetahuan bagi kita untuk memperdalam masalah tesis atau masalah polemik nasab ini. Baik saudara, yuk kita simak saja bagaimana permasalahan yang terjadi dalam penyampaian keabsahan nasab ini dalam sebuah diskusi atau tanya jawab dengan jamaah. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di subscribe dan di komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan segala rezekinya, dan Allah beri umur yang panjang dan barokah. Amin ya robbal alamin. Jadi saya percaya, bahkan yakin oleh tesisnya Pak Yai Iman sudah akurat, valid, bahkan lengkap. Walaupun katanya 70 kiai, itu masih lebih baik satu habib. Padahal melawan satu Kiai Iman saja dunia maya sudah kualan. Saya itu heran, Abdul Khatib Bang Alawi ini makhluk apa ya? Kalau Nabi, wali bukan, malaikat bukan, ifrit bukan, tapi bisa mundar-mandir keluar masuk ke surga. Nah ini, apakah ini tidak menyesatkan? Superman juga bukan, malampir bukan. Ini kalau tidak dijelaskan kan kasihan anak-anak santri. Mondok lama, kalau tidak berusaha makabib, neraka. Waduh ya percuma kalau mondok. Nah, yang kedua, saya mohon ini langsung aja dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau hanya debat kusir di dunia maya tidak ada laporan, pihak yang berwajib tidak mau menindaklanjuti. Kalau sudah ditindaklanjuti itu kalau sudah ada laporan gitu ya. Apalagi sudah legal, pasukannya PWI juga banyak, sudah kompak. Mohon cepat dilaporkan pada pihak yang berwajib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai mau terkait dengan siapa itu Ba'alawi gitu ya. Monggo Yai. Siapa Ba'alawi ya? Orang.
orang yang terverifikasi sebagai orang mulai abad ke-9 Hijriah. Itu sudah banyak kitabnya itu. Mulai abad 9 mereka menulis kitab, bukan hanya menulis kitab tentang tasawuf yang ajaran-ajaran mereka yang seperti sekarang ini, yang sering dibicarakan oleh penceramah-penceramah mereka, itu sudah ada di abad 9. Dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqa tentang mimpi-mimpi, doktrin-doktrin untuk mengambil otoritas Hadramaut, itu juga dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Kemudian di abad 9 juga mereka membangun makam-makam yang diatribusikan sebagai leluhurnya itu, yang orang yang nggak ada itu. Bikin makamnya Ahmad bin Isa, bikin makamnya Ubaid, bikin makamnya Alwi, bikin makamnya Muhammad, bikin makamnya Alwi II, bikin makamnya Ali Qasam, bikin makamnya Sohib Mirbat. Itu di abad 9 semua. Tidak ada itu di Mirbat, misalnya 653 Hijriah itu orang dimakamkan ada di Difar, di Mirbat. Itu tidak ada di dalam kitab. Kitab yang menjelaskan tentang orang-orang yang ada di Difar itu sudah ada. Al-Kamil fi Tarikh, Ibnu Athir sudah mencatat. Imam Al-Qala'i yang hidup semasa dengan Sohib Mirbat. Tapi Sohib Mirbat itu yang katanya guru dari Imam Qala'i tidak disebutkan, tetapi Imam Al-Qala'i disebutkan. Di dalam Al-Kamil fi Tarikh disebutkan, di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk disebutkan. Dia sebagai pembawa madhab Syafi'i di Mirbat, itu Imam Al-Qala'i itu disebutkan. Dan tidak disebutkan dia punya guru namanya Muhammad Sohib Mirbat. Jadi apa-apa yang sudah tulis dalam mereka, dalam kitab-kitab mereka, maksudnya itu tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah yang ada di masa tokoh-tokoh yang mereka tulis sekarang ini. Faqih Muqaddam sebagai wali besar itu tidak ada. Faqih Muqaddam itu 650 meninggal. Itu kitab yang ada di dalam negara Yaman, Hadramaut khususnya, itu banyak disebutkan tokoh-tokoh di situ, ulama nggak ada yang bernama Faqih Muqaddam itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya kenapa dari dulu orang Jawa itu ajaran-ajaran thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani begitu itu dapat diterima dan mengakar, karena memang sosoknya jelas. Beliau wafat itu sama dengan beda 5 tahun dengan Muhammad Sohib Mirbat, 661 beliau wafat. Itu kitab yang sama yang dicatat oleh orang dengan orang yang hidup bareng dengan Abdul Qadir Jailani, itu sudah ada. Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazam sudah mencatat Syekh Abdul Qadir Jailani ulama besar ada di Baghdad, walaupun Ibnul Jauzi wafat sampai tahun 690-an, tapi dia bersama Syekh Abdul Qadir Jailani puluhan tahun, karena Syekh Abdul Qadir Jailani umurnya sampai 90 tahun lebih. Jadi sekarang ini ada upaya pula untuk mendegradasi kepangkatan wilayah kewalian dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa Faqih Muqaddam walaupun di dunia ini pangkatnya kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi di akhirat nanti Syekh Abdul Qadir Jailani jadi anak buahnya Faqih Muqaddam. Nah ini yang mereka katakan, coba masih lihat itu di video-video, masih bisa untuk kita lihat. Nah ini apa maksudnya yang begini-begini? Wali-wali udah sih yang maunya Sadiliyah, agungkan Sadiliyah tanpa untuk merendahkan Qadiriyah, tanpa merendahkan Syatoriyah. Dari dulu ulama Jawa begitu. Gak ada merasa ini lebih tinggi, tarekatnya kita tarekatnya Naqsabandiyah Khalidiyah lebih hebat daripada Naqsabandiyah biasa misalnya. Gak ada yang begitu. Masing-masing aja ma'rifat billah, menuju Allah dengan cara masing-masing, dengan saling harga menghargai, hormat menghormati. Tetapi sekarang muncul dalam otoritas hegemoni tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut dengan Sultanul Auliya Al-Ashhab, Al-Bazul Ashhab, Raja Wali Hitam.
rajanya para wali, itu kemudian didegradasi oleh dia bahwa nanti di akhirat pangkatnya kalah karena pakai muqaddam wali mastur di dunia. Kalau pakai muqaddam wali mastur di dunia, lu tahu dari mana? Nah, wali mastur itu nanti sampai akhirat, bos. Ini wali mastur nih. Nih, wali mastur itu bukan orang bisa hari ini mengatakan dia wali mastur. Kalau ada orang mengatakan dia wali mastur, berarti dia tidak mastur. Mastur ini begini nih. Kita di dunia ini punya tukang kebon. Kelihatannya hina dina. Sholat aja kagak pernah kelihatan. Jangan betul kamu itu orangnya berarti. Pas nanti kita sama-sama ada di akhirat, ternyata dia begitu dimuliakan oleh Allah. Itu namanya wali mastur. Kalau di dunia kita sudah ngomong itu wali mastur, berarti dia tidak mastur. Mastur sing punti. Wali mastur itu hanya ada nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Bahwa nanti ada orang-orang yang hina-hina di dunia, dia kadang-kadang itu sholat kayak nggak kelihatan, ternyata dia sholatnya apabila tidak ada orang. Ini jangan-jangan nanti yang hadir, ya saya juga begitu aja lah. Enak aja, awas. Man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf dia tidak berfikih, maka dia akan jadi cindik. Nah, itu yang keluar dari hal-hal yang seperti itu namanya mastur. Dia ibadahnya luar biasa kalau tidak ada orang, istrinya aja nggak tahu. Kalau orang istrinya tahu dia ibadahnya kuat, itu belum hebat. Tapi kalau istrinya saja nganggapnya dia, kalau ada istrinya sholat biasa-biasa saja. Tapi kalau nggak ada istrinya, dia sholatnya nangis luar biasa. Itu hebat. Kalau ada istri nangis dia. Kenapa? Saya bermimpi semalam bertemu dengan waliullah. Katanya engkau akan meninggal dunia seminggu lagi, kecuali dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kamu harus nikah lagi. Tapi saya tidak mau, wahai istriku. Saya lebih baik mati 7 hari lagi. Itulah kenapa saya nangis malam hari ini. Kata istrinya, udah nikah lagi aja nggak apa-apa. Ini actingnya ada yang begitu tuh. Ada nggak yang begini actingnya? Saya punya temen actingnya begitu. Temen apa temen? Nah itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini wali-wali ini gampang diproyeksi. Jadi ada pembangunan karakter seorang wali untuk niat-niat tertentu, orang yang mengiklankannya untuk kepentingan klan, untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Maka kalau ingin mencari wali, jangan di YouTube. Saya sudah berapa YouTuber yang ngomong Kiai Imaduddin waliullah. Orang yang menentangnya pada mati. Saya ketawa-ketawa aja, orang udah ajal gitu. Katanya gara-gara menentang saya. Nah kalau saya mengikuti hati sayanya itu kepada zonnya orang-orang, itu berbahaya bagi saya. Sangat berbahaya. Nanti saya oh iya, jangan nentang, mati loh. Jangan begitu. Itu kan wallahu a'lam bishawab, kita pun tidak tahu kenapa itu ada orang kok lagi wasiat mati, habis wasiat mati. Lagi kita nggak tahu. Tapi saya pribadi, walaupun youtuber waliullah itu, youtubernya waliullah pasti itu, karena dia tahu siapa waliullah. Kalau saya mengikuti, misalnya hatinya mempercayai, merespon, iya dong saya ini gimana. Lah ini itu saya ini nazaltu min hadzir rahman. Saya turun dari bagian Allah. Misal saya nggak tahu apa saya ada bagian di dalam sisi Allah atau tidak. Tapi kalau saya mengiyakan, nazaltu minhu nazla. Na'udzubillah. Makanya kita harus hati-hati nih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, kekasih-kekasih Allah, wali-walinya itu tidak punya rasa takut. Itu cirinya. Yang kedua, tidak punya rasa sedih. Takut itu tentang apa yang ada di depan. Kalau sedih tentang apa yang ada di belakang.
belakang. Istrinya mati, dia masih nangis. Ya, itu jadi walinya susah. Kalau istrinya mati sekarang, besok kawin lagi, waliullah gitu. Ini apa ya, udah tua juga begini-begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah dari Kang Ajeng. Ngapunten mriki perwakilan dari PWI Madiun yang saat ini lagi pirang. Nembe dilaporke teng Polres Madiun. Karena ada satu desa, ada makom dibuat tahun 2003. Kemarin kita juga pelaku sejarah juga yang melaksanakan eksekusi itu kita datangi, sebelumnya sudah ada pemberitahuan sama kepala desanya, sudah ada tembusan, dan kepala desa juga tidak tahu makom itu makomnya siapa, tahu hanya yang penting dibangun itu berdasarkan mimpi. Nah, kemarin kita sudah komunikasi tatap muka kepada pemilik tanah Bapak Gio bahwa itu yang membangun Pak Lupi, itu aja. Nah, dari Kalimantan. Dan makomnya itu sudah melenceng dari sejarah. Makomnya itu panjangnya 7 meter, menghadap ke barat. Kemarin itu ada tulisan, kemarin niatnya kita hanya menurunkan papan nama, itu namanya Syekh Maulana. Setelah dibuka morinya ada 3 makom. Itu nama di misalnya ada Habib Al-Idrus sama Habib Abu Bakar, kan itu dibangun tahun 2003. Nah, katanya itu orang Kalimantan datang ke desa Mudak itu katanya ada saudaranya beberapa tahun tidak pulang, kan. Tapi menurut mimpi rongsennya katanya di kaki Gunung Wilis, kan itu. Akhirnya dibangunlah di situ, kan itu. Ini yang pertama. Ini hari Rabu nanti kita PWI dipanggil ke Polres karena dilaporkan pengerusakan laporannya, kan itu. Kan itu. Yang kedua, supaya nanti PWI Madiun ini Abdol kemarin sudah deklarasi Gus Abbas datang, kami mohon nanti Yai Imad Saresen di Madiun, kami mohon biar nanti lengkap PWI Madiun itu. Biar Abdol. Nah, nanti semua suriah ranting NU sekabupaten Madiun kita undang biar tahu sejarah. Karena ini PWI Madiun itu mau bilang sama Kiai Sepuh itu, kan itu. Nah, nanti biar nanti yang memberi pencerahan ke Yai Imad engkang boten pakai kan itu. Mungkin dipun jadwalaken iki. Kula suwun mungkin dengan hormat, dengan sangat mangke Yai Imad bisa sarasan di Madiun Raya. Kemarin waktu deklarasi viral itu Gus Abbas kemarin yang ngawal pasukan trail dari mulai tol sampai ke lokasi ada pasukan trail yang ngawal. Nah, semangat, saking semangatnya ini ada makam palsu dibongkar, dilaporkan. Coba kita juga prihatin saat ini. Karena dekat di sini nanti kalau memang makam-makam nanti sudah betul-betul terjadi, nanti dibikin kitab. Makanya nanti Habib nanti bikin kitab. Oh, makam sini nanti di share di Yaman sana, nanti seolah-olah bangsa Indonesia itu yang memerdekakan Habib Ameh. Deteksi kita PWI Madiun seperti itu. Maka dari itu kami mohon semangat doanya, mudah-mudahan perjuangan PWI Madiun itu betul-betul nanti bisa membantu negara untuk menyatukan bangsa Indonesia. Ini kami satu bis ini. Ini pada hari ini saya pakai kaos PWI karena saya pakai baju ini tergantung waktu dan dibutuhkan. Saya juga anggota Banser, saya juga kepala desa dari mulai 2009, 3 periode ini. Saya juga anggota kepolisian. Saya 83 sudah jadi anggota polisi. 2009 saya dibutuhkan masyarakat untuk jadi babunya masyarakat. Saya jadi kepala desa sudah 3 periode ini. Makanya badannya kurus, mikirkan rakyat ini, mikirkan umat.
itu ya dari kami, nama saya Kusno, ya, Kusno. Dan kita juga prihatin, ini Imam Unyil itu ngelapor ke Jokowi, kayak ini itu kita prihatin karena Pak Presiden Jokowi itu betul-betul membantu masyarakat lewat undang-undang desa. Karena kita pelaku sejarah untuk mengugulkan undang-undang desa, kami dulu berjuang dari mulai tahun 2009, akhirnya disahkan 2014. Dengan adanya dana desa itu bisa untuk membiayai guru-guru TPA dan sebagainya, karena di dalam anggaran dana desa itu juga untuk kepentingan pembinaan, untuk guru-guru TPA PAUD itu juga dari dana desa. Nah, itu yang kita alami. Nah, ini kan dilaporkan, itu aja. Sampun, makasih. Sementing nuwun waktu wekdal nanti untuk untuk Yai Imad nanti bisa sarasan di Kabupaten Madiun. Ini mohon dengar. Setuju ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madiun itu memang PWI yang baru dilantik yang langsung action dan beraksi untuk masyarakat. Luar biasa, malam dilantik, makam semadiun hilang semua itu, makam palsu. Dia tidak tahu kalau ada undang-undang tidak boleh menghancurkan batu nisan. Tapi nanti jawabnya gampang itu Pak Kades. Jawabnya kan undang-undang itu yang tidak boleh itu menghancurkan batu nisan asli. Kalau ini makamnya makam palsu, Pak. Udah, insya Allah Pak Hakim juga ngerti. Yo, yang viral itu ya katanya Kiai Maduddin ya. Ya udah, bebas katanya. Nanti begitu insya Allah. Saya sih berharapnya polisi kan sebelum dinaikkan kemana-mana ini harus cerdas. Oh, yang begini ini polisi kan udah tahu juga. Oh, banyak makam-makam palsu, bahaya buat anak cucu saya, kan begitu. Karena apa yang dilakukan PWI itu bukan hanya untuk PWI dan anak cucunya, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia dan anak cucu bangsa Indonesia, termasuk anak cucu para polisi sendiri. Negara ini negara kita, tanah ini tanah kita, air ini air kita. Kita jaga sebagaimana leluhur kita mewariskan kepada kita hari ini dengan sejarahnya, dengan perjuangannya. Kita jaga sejarah mereka untuk kita wariskan kepada keturunan kita, bahwa leluhur kamu KRT Sumodiningrat untuk membela tanah ini berani mati melawan Inggris, bahwa dulu Sultan Agung untuk tanah Nusantara ini mengirim pasukan ke Jakarta mengusir Portugis. Itu yang akan kita wariskan, superioritas patriotik yang ada di dalam diri jiwa orang-orang tua kita, kita warisi hari ini dan kemudian kita wariskan kepada generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Tapi menurut seorang ahli antropolog, kalau kita ingin menjajah sebuah bangsa, gak usah pakai senjata, rubah aja sejarah mereka, maka pada generasi yang kedua, bangsawan-bangsawan mereka, keturunan para pejuang akan menjadi kambing. Pada generasi yang ketiga, semuanya akan menjadi bebek. Kalau sekarang, mereka ini sekarang merubah, masih ada gaya-gaya para pendekar-pendekar yang tahu sejarah sesungguhnya. Mereka paling mencatat, mereka paling mempersiapkan. Tapi ketika lama-kelamaan dikaji oleh filolog, nyari-nyari kitab manuskrip, padahal manuskrip palsu, wah ini nih lumayan, ada sejarah baru yang tidak ada. Sebagaimana sejarah pada biasanya dianggap buah sumber, padahal itu manipulatif, informasinya tidak ada pada masanya, kemudian bertentangan dengan manuskrip-manuskrip yang lebih tua, mukhalifatan lil usul. Ini hari ini saya lihat sejarawan-sejarawan kita juga, karena dia itu terpacu oleh waktu, ingin menyelesaikan sebuah buku, kadang-kadang bukti-bukti sumber-sumber non primer itu dijadikan juga sebagai bahan oleh mereka untuk menulis historiografi, sehingga kemudian historiografi ini antara satu dan yang lainnya bertentangan. Ini menulis sendiri tentang sejarah Siti Jenar misalnya dengan versinya, ini menulis sendiri dengan versinya.
tanpa mau duduk. Coba mana kita data yang paling primer, itu yang akan kemudian kita jadikan sebagai pegangan. Nah, masa depan nanti kita akan seperti itu. Kemudian orang yang selain daripada sejarawan-sejarawan yang tidak mempunyai niat jelek itu, kemudian ada orang nomor ketiga yang dia ingin menulis sejarah untuk kepentingan mereka, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Tapi sebenarnya kita harus ingat di sana ada Allah. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah. Yang merubah sejarah-sejarah bangsa itu, la tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah Subhanahu